Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali jumpa dengan saya Pendeta Megi Claudia Liona Huai dari Jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-56. Injil Lukas pasal 1 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-56. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat malam Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat karunia yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, hingga kami boleh ada sampai dengan saat ini. Bapa, di malam ini kami mau kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berkenanlah Engkau untuk berbicara bagi kami melalui pembacaan Alkitab dan penjelasannya oleh hamba-Mu, sehingga ketika kami membaca Alkitab dan merenungkannya, kami boleh mengerti, dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga dimampukan untuk boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan bicara, pakailah dia untuk memperkatakan akan firman-Mu yang tidak terbatas bagi anak-anak-Mu. Dan bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang hingga selama-lamanya. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, jika di pagi hari kita belajar dari Elisabet yang mengajak kita untuk mempercayai Tuhan dan janjinya, maka malam ini Maria juga mau mengajarkan kepada kita hal yang penting. Hal apakah itu? Pada bacaan malam ini Ibu Bapak dibuka dengan pernyataan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dalam konteks apakah Maria bicara dalam pujiannya ini? Dan juga kenapa dia mengatakan bahwa dia akan disebut sebagai berbahagia. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita malam ini berisikan akan nyanyian pujian Maria yang dikidungkannya setelah perjumpaannya dengan Elisabet. Pujian ini Bapak Ibu dikatakan serupa dengan pujian Hana, ibu Samuel, dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10, ketika Tuhan menjawab doanya, kerinduannya, dengan memberikan Samuel atau dengan kehadiran Samuel.
Pertanyaannya adalah, apakah yang serupa Bapak Ibu? Baik Hana maupun Maria adalah perempuan-perempuan dari keluarga sederhana yang dipakai Tuhan dalam rencananya. Dengan latar belakang pergumulan mereka, Allah berkarya. Dan inilah yang Maria katakan dasar dia untuk berbahagia. Inilah yang Maria maksudkan dengan katakan bahwa keturunanku akan mengatakan aku berbahagia. Karena apa? Karena Tuhan berkenan untuk memakai dia, sang perempuan yang sederhana, dalam rancangan keselamatannya. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat 46 sampai 49, Maria mengungkapkan akan sukacitanya karena Allah berkenan berkarya dalam hidupnya. Ya, pada ayat yang ke-49 misalnya, Maria mengatakan, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Jadi Ibu Bapak Saudara, kendati pun ya, karya Allah di dalam dirinya dapat menempatkan dia pada posisi yang sulit. Ya, karena pada saat itu dia belum menikah secara resmi dengan Yusuf tunangan, ya, dan pada saat itu dia akan mengandung. Itu berarti bisa saja ada konsekuensi yang harus dia terima. Tetapi dia melihat semua itu sebagai karya Allah yang besar. Ya. Jadi bersukacita karena apa? Dia sadar bahwa di dalam kesederhanaannya dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, kemudian Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat 50 sampai 55, Maria mengungkapkan berbagai karya penyelamatan yang dilakukan Allah bagi umatnya dan bagaimana Allah menunjukkan keadilannya bagi Maria. Ya, kalau kita perhatikan dari ayat 50 sampai ayat yang ke-55, kita melihat bahwa bagi Maria, semua karya yang Allah lakukan itu adalah merupakan perwujudan dari penggenapan janji Allah kepada Abraham leluhurnya, yang juga terus berlaku bagi keturunannya, termasuk Maria. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang 54 sampai 55, misalnya dikatakan, ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Jadi, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, buat Maria, ya, dalam bacaan kita di ayat yang ke-50 sampai 55, dia mengungkapkan bahwa semua perbuatan Allah dalam hidup umatnya merupakan wujud, ya, dari penggenapan janji Allah kepada Abraham dan keturunannya. Itu berarti Ibu Bapak Saudara juga apa yang terjadi pada Maria, yang terjadi kepada Elizabeth, semua itu adalah bagian dari wujud janji Allah bagi Abraham leluhur mereka. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang bisa kita jadikan perenungan di malam Natal yang kudus ini? Bapak Ibu, saat kita merenungkan akan karya Allah melalui kehadiran Yesus, maka kita diingatkan bahwa pertama, Allah adalah Allah yang senantiasa memperdulikan umatnya, dan kepeduliannya itu dinyatakan melalui kehadirannya dalam hidup umatnya. Ya, jadi Allah adalah Allah yang peduli, dan kepeduliannya itu ditunjukkan dengan perbuatan nyata, kehadiran dan tindakan nyata dalam hidup umatnya. Kedua, renungan kita di malam Natal ini, ketika kita merenungkan karya Allah melalui kehadiran Yesus, maka poin kedua yang kita belajar bahwa Allah setia pada janjinya. Apa yang dijanjikan Allah pasti akan digenapinya. Dan terakhir, poin ketiga,
dalam melaksanakan rencananya. Dia berkenan memakai siapapun yang dikehendakinya, termasuk saudara dan saya. Nah, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, selain 3 poin penting itu, Maria juga mengajarkan kepada kita 3 hal yang sederhana, yaitu 3 hal yang penting, yaitu kesederhanaan, kesediaan untuk dituntun Tuhan, serta percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Itu yang bisa kita belajar dari pribadi Maria. Kesederhanaan, kesediaan untuk dituntun Tuhan, dan percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Di malam kudus ini, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan semua karya Allah dalam hidup di tengah-tengah gumul dan juang kita. Dan mari naikkanlah syukur karena kasih yang telah ditunjukkannya dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama dengan Maria, bersama dengan semua orang percaya sampai dengan saat ini, mari katakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Selamat menyambut Natal, Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin.